Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Legend of Martial Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Ye Chen yang mendengar kabar tentang Cusuan. Oleh karena itu, ia langsung bertanya pada dua orang pria, di manakah kultivator wanita dan roh jahat yang sedang kalian bicarakan? Karena ketakutan, mereka pun menjawab jika dirinya berada di Laut Panlong. Ye Chen segera bergegas menuju ke formasi teleportasi. Dan ia berjanji jika sesuatu terjadi pada Cusuan, maka dirinya akan membalas dendam kepada Istana Haus Darah maupun roh jahat langit dan bumi. Setelah kepergian Ye Chen, mereka kebingungan siapakah pria itu sebenarnya. Temannya menjawab jika orang ini sangat peduli pada kultivator wanita itu, sehingga kemungkinan dia adalah Ye Chen. Kembali ke Ye Chen yang masih mencari keberadaan Cusuan. Kemudian Ye Chen pun sampai di sebuah tebing. Di sana ia menyadari bahwa sudah 3 hari penuh aku mencari Cusuan, tetapi belum juga menemukannya. 在盘龙海域，天地双煞和那名女修士在哪儿？此人这么关心那个女修士，他若有事，我还是找不到你。 Namun saat Ye Chen mulai putus asa, tiba-tiba saja muncul Cusuan yang memanggil namanya. Melihat hal itu, Ye Chen pun bergegas terbang ke arah Cusuan. Namun ketika Ye Chen hampir sampai, Cusuan justru malah menusuknya. Dan ternyata Cusuan itu hanyalah sebuah ilusi yang dibuat oleh Istana Haus Darah. Hal itu mereka lakukan agar mereka dapat menyebak Ye Chen dan memancingnya keluar. Patriark Yama tak menyangka jika orang seperti Ye Chen memiliki kelemahan yang fatal. Ye Chen berpikir bahwa kali ini sepertinya aku akan benar-benar mati. Seorang prajurit bertanya bagaimana bisa Ye Chen melakukan kesalahan seperti itu. Huang Yan menjelaskan jika semua itu karena cinta yang sudah biasa mendatangkan masalah. Huang Yan juga memberitahu bahwa aku telah mengabarkan pada pasukan surgawi. Tetapi sepertinya Ye Chen tak akan bertahan dalam waktu yang lama. Bahkan Ratu Tianxuan juga berkata jika tidak ada jalan keluar untuk Ye Chen. 好苦！这次看你哪里逃！还真是煞费苦心了。都是情字惹的祸呀！人一向睿智，怎么会犯这种错误？ Master Fuya mengatakan bahwa kata cinta selalu disalahartikan. Dan banyak pahlawan besar di Dacu mengalami nasib seseorang yang sama seperti Ye Chen saat ini. Master Fuya bertanya apakah sebaiknya kita membantu Ye Chen. Namun Ratu Tianxuan menjawab jika semua itu adalah takdirnya. Jadi kita tidak bisa ikut campur dalam masalah kali ini. Sementara di sana Patriark Yama mulai memerintahkan pasukannya untuk menyerang Ye Chen. Ye Chen berkata bahwa aku tak akan mati sebelum melihat Cusuan. Sedangkan Tetua Ciong mengeluarkan kekuatannya dan menyerang Ye Chen. Ye Chen pun menggunakan teknik luar angkasa untuk menghalau serangan itu. Patriark Yama kembali menyuruh mereka semua agar cepat menghabisi Ye Chen. Terlihat tubuh Ye Chen dikelilingi formasi yang akan membuat dirinya meledak. Namun ternyata teknik formasi tersebut sama sekali tak berguna di hadapan Ye Chen. Ye Chen menghempaskan pedangnya yang membuat pasukan Istana Darah kesakitan. Tetapi Ye Chen kembali diserang dengan teknik petir ungu. Tak punya pilihan lain, Ye Chen kembali menggunakan teknik luar angkasa untuk menghindarinya. 缩地成寸，没有见到他。太虚洞，殒命！ Dan ternyata teknik luar angkasa tak cukup kuat untuk menahan serangan petir tersebut. Yang hal itu membuat tubuh Ye Chen seketika terpental. Ye Chen berniat untuk menggunakan kekuatan mata immortal. Tapi Ye Chen justru malah muntah darah yang membuat dirinya sangat terkejut. Ye Chen tak ingat jika dia telah membuang mata immortal.
Dan tanpa mata immortal, aku tak bisa menggunakan teknik terlarang untuk memulihkan tubuh. Karena tak ada cara lain, Ye Chen berniat untuk membakar darah suci demi memperbaiki tubuhnya. Tapi tanpa diduga, Tetua Ciong kembali melancarkan serangan. Namun untung saja, Ye Chen dapat menahannya menggunakan peta surgawi. Sementara itu, Tetua Ciong terus mengeluarkan kekuatan petirnya, yang membuat Ye Chen terpaksa menggunakan Tungku Daluo untuk menghalaunya. 我身体本源修复身体了。宇宙神图？什么？ Ye Chen terkejut karena kini justru Tungku Daluo miliknya yang malah terjatuh ke dalam air. Sedangkan Patriark Yama berkata bahwa kali ini kau tak akan bisa melarikan diri. Ye Chen tak peduli dan bergegas pergi dari sana. Tapi seketika itu Ye Chen terhenti dan tak menyangka. Karena ternyata tempat tersebut adalah ujung dari Laut Panlong. Bahkan juga salah satu dari 5 tempat terlarang di Dacu yang disebut Wu Daze. Patriark Yama bertanya apakah kau sudah tak bisa melarikan diri lagi. Sementara Ye Chen berpikir jika sepertinya diriku memang tak punya pilihan lain. Patriark Yama menjelaskan bahwa Wu Daze adalah pemakaman yang kami pilih untukmu. Jadi apakah saat ini kau menyukainya? Ye Chen menegaskan bahwa jika kau berani, datanglah ke Wu Daze dan hadapi aku. Setelah mengatakan hal itu, Ye Chen segera menyelam ke sana. Sedangkan Patriark Yama sangat kesal karena Ye Chen justru malah menantang dirinya. 就是大出5大禁地之一，这一次你是逃不了了，是我们精心为你挑选的坟墓。真是前有深渊，后有虎，有种下来跟我单挑！ Seorang tetua mengingatkan jika mungkin anak itu tak tahu bahwa Wu Daze adalah tempat terlarang dan semua orang yang masuk ke sana tak akan berhasil bertahan hidup. Kemudian datang seorang pengawal yang mengabarkan jika pasukan surgawi sedang bergegas keluar dari Nanchu. Patriark Yama menjelaskan bahwa semua susunan teleportasi menuju Beichu telah dihancurkan. Jadi, jika hanya mereka mengandalkan terbang untuk datang ke sini, mungkin akan sampai beberapa tahun kemudian. Tetua tersebut menjawab jika Patriark Yama memang hebat dalam menyusun rencana. Lalu datang Tetua Ciong yang memberitahu bahwa Tungku Daluo milik Ye Chen telah diamankan. Sedangkan tetua itu berkata jika Tungku Daluo tersebut adalah harta yang tak ternilai harganya. Dan semua orang yang turun tangan untuk mendapatkannya harus diberikan imbalan. Patriark Yama mengerti dan akan memberikan imbalan pada mereka. Tapi sebelum itu sebaiknya kita bagikan dulu peta surgawi. Namun sepertinya kalian berdua telah mengumpulkan banyak bagian dari peta surgawi itu. 天庭大军冲出了南楚，可就是自断生路了。有当真是深谋远虑啊！我们的坟头草都3米多了。 Dua tetua tersebut terkejut mendengar perkataan Patriark Yama. Tetapi Patriark Yama menjelaskan bahwa kalian tenang saja karena aku tetap akan membaginya. Setelah itu mereka pun berniat untuk segera membagi Tungku Daluo. Tetua kedua pun bergegas untuk memotongnya. Namun ternyata justru pedang miliknya lah yang menjadi patah. Ia tak mengerti mengapa Tungku ini juga menyerap patahan pedang tersebut. Tetua Ge berkata bahwa semua ini tak terduga. Tungku ini juga malah menyerap esensi spiritual dan menggunakannya sebagai makanan. Tak hanya itu saja, Tungku Daluo tersebut bertambah kuat setelah menyerap esensi spiritual. Dirinya mencoba untuk menghancurkannya kembali. Tetapi lagi-lagi ia justru menjadi sangat terkejut. Karena ternyata 2 pedang miliknya saja juga dibuat patah karena Tungku Daluo. 然被瓜分煮成其他灵气，该瓜分混沌神鼎了吧？神鼎，未免也太结实了吧！ Kemudian datang seorang tetua yang juga ingin mencoba untuk menghancurkan tungku itu. Tapi apalah daya, kini kapak miliknya terhempas yang membuat dirinya terpental. Patriark Yama menjelaskan bahwa bukannya aku tak ingin membagi tungku ini. Namun tungku berharga tersebut sangat sulit untuk dihancurkan. Sementara itu, tetua kedua terus memerintahkan mereka untuk memotong tungku itu.
Sedangkan di Wu Daze terlihat Ye Chen yang baru saja tersadar. Ye Chen berkata bahwa berkat naga Danzu aku bisa tetap hidup. Kemudian Ye Chen menyadari jika di tempat ini ada kekuatan misterius yang melemahkan kekuatan spiritual, esensi, dan energi sejati. Sehingga dirinya pun berniat untuk memulihkan diri, mengatasi bahaya yang mungkin akan datang kapan saja. Pada pagi harinya terlihat Patriark Yama dan yang lainnya masih belum bisa memotong tungku Daluo. Tetua kedua bertanya pada Tetua Situ Liao, di manakah tombak perang Xuantian milikmu? Tetua Liao menjawab bahwa diriku tak membawanya. 是我不愿意瓜分宝物啊！我得尽快恢复到巅峰状态。多亏了你们，我才能行。你那玄天战袍呢？拿出来！混沌神鼎也太难搞。 Tetua kedua berkata, apakah istana haus darahmu tak memiliki senjata surgawi? Dan kenapa kau tak mengeluarkannya untuk diuji coba? Tetapi Patriark Yama menjawab bahwa kaulah yang berusaha keras untuk memintanya. Lalu seorang tetua mengusulkan untuk membuat sebuah undian. Tetua kedua pun langsung menyetujui hal tersebut. Tak punya pilihan lain, Patriark Yama juga terpaksa menyetujuinya. Tetua tersebut menjelaskan bahwa ada 15 kekuatan yang hadir dengan senjata surgawi. Dan masing-masing giok ini memiliki angka yang terukir di atasnya. Maka kekuatan yang menarik, seseorang harus mengeluarkan senjata surgawi untuk membagi tungku tersebut. Sementara itu, di istana Tianxuan, Master Fuya sangat marah. Hal itu dikarenakan para tetua sudah sangat keterlaluan. Tapi Ratu Tianxuan justru berkata bahwa itu berarti pengetahuanmu terlalu sedikit. Master Fuya bertanya apakah Anda tidak mengkhawatirkan keadaan Ye Chen. Ratu Tianxuan menjawab, untuk apa aku mengkhawatirkannya? Dan jika dia berhasil keluar hidup-hidup, maka hidupnya masih panjang. Tetapi jika dia mati di Wu Daze, mungkin itulah takdirnya. 是你们非要瓜分你嗜血殿的天境法器呢？法器分割混沌神鼎，法器的势力都要参与。明，一切早有定数。担心叶晨那小子吗？ Di Laut Tianlong terlihat tetua kedua yang ternyata bernama Sueling sangat terkejut karena dirinya lah yang memenangkan undian. Sedangkan Patriark Yama segera menyuruhnya untuk mengeluarkan senjata surgawi. Tak mau berbasa-basi, tetua Sue pun segera menghempaskan pedangnya. Tapi ternyata Tungku Daluo bisa menghindari serangan tersebut. Mereka semua dibuat tak percaya karena justru pasukan Istana Haus Darahlah yang terkena serangan itu. Patriark Yama tentu sangat marah melihat hal tersebut. Namun tetua Sueling menegaskan bahwa merekalah yang tak becus menahan kekuatan Tungku itu. Kemudian seorang tetua memberitahu bahwa Tungku Daluo benar-benar menghilang. Patriark Yama pun bertambah marah dan segera memerintahkan pasukannya untuk mencari Tungku itu. Sedangkan di dalam Wu Daze terlihat Ye Chen yang mencoba menggunakan teknik bintang 9 surga. Tapi tiba-tiba saja muncul tubuh bayangan yang langsung menyerang Ye Chen. 灵神刀果然名不虚传，你竟敢伤我嗜血殿大军！ 一丝一毫的星辰之力都捕捉不到。 Tak tinggal diam, dirinya pun langsung mengeluarkan kekuatan 10.000 pedang untuk melawannya. Sehingga saat itu juga terjadilah ledakan besar di sekitar tempat tersebut. Ye Chen berpikir apakah ini yang disebut hal menakutkan tentang Wu Daze. Tubuh bayangan itu kembali melesat untuk menyerang Ye Chen. Bahkan Ye Chen tak percaya jika tubuh bayangan bisa menggunakan teknik seperti yang ia gunakan. Ye Chen pun menggunakan teknik Gua Taisu untuk menghalau serangan tersebut. Tak berhenti sampai di situ, tubuh bayangan terus melancarkan serangan. Begitu pula dengan Ye Chen yang berusaha menghindari semua serangan itu. Sampai-sampai Ye Chen menggunakan Dharma Sesat untuk menghadapinya. Namun, Ye Chen juga menyadari jika tubuh bayangan itu tak terpengaruh sedikit pun oleh Wu Daze. Dan saat tubuh bayangan akan kembali melancarkan serangan, Ye Chen dengan cepat mengeluarkan 2 tubuh Dao miliknya. 万剑归一，太虚动。嘿！
Namun tetap saja dengan sangat mudah tubuh bayangan dapat mengalahkan tubuh Dao Ye Chen. Tubuh Dao api tak menyerah dan kembali menyerang tubuh bayangan. Yang hal itu membuat tubuh bayangan cukup dibuat kesulitan. Tak tinggal diam, tubuh bayangan itu juga mulai meniru dua tubuh Dao milik Ye Chen. Ye Chen pun berkata bahwa sepertinya aku harus menggunakan cara lain. Dan jika aku menghadapi dua tubuh bayangan lain, mungkin tidak terlalu sulit. Di Laut Tianlong, terlihat Patriark Yama yang sangat kesal karena Tungku Daluo masih belum ditemukan. Tetua Chiong memberitahu bahwa aku akan melapor kembali jika Tungku tersebut ditemukan. Patriark Yama berpikir jika bukan karena Tetua Sueling, mungkin Tungku Daluo sudah menjadi milikku. Tetua Sueling kebingungan karena ditatap sangat tajam oleh Patriark Yama, sehingga dirinya berkata bahwa sepertinya kau memiliki dendam kepadaku. Patriark Yama menjawab, karena Tungku Daluo telah hilang, diriku tak bisa di sini lebih lama lagi. Sun berpindah kepada pasukan surgawi. Di sana, Kaisar Pedang menghentikan Patriark Hao Tian. Ia berkata, kapan kita bisa sampai di Laut Panlong jika hanya mengandalkan terbang? Patriark Hao Tian menjawab, meski aku harus merangkak untuk sampai di sana, tetap saja aku akan melakukannya, karena bagaimanapun juga Ye Chen adalah anakku. Tetua Su berkata bahwa saat ini kita hanya perlu memikirkan cara untuk sampai di Laut Panlong. Ling Yu'er juga menjelaskan bahwa di bawah pengepungan jutaan pasukan Beichu, plakat jiwa dan tablet Giok Ye Chen tidak rusak. Jadi itu cukup untuk membuktikan bahwa kemungkinan besar Ye Chen berhasil melarikan diri. 混沌神鼎已失，我对我有诸多不满啊！爬，我也要爬过去。何时才能抵达盘龙海域？无损，玄阵道友不必太过。 Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 90 season keempat pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.